Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka sudah mencapai masa tua, fala taqul lahum uffin, maka jangan berkata kepada mereka, ya. Dan kata para ulama dalam bahasa Arab adalah kalimat terendah yang menunjukkan kejengkelan. Kalimat terendah yang menunjukkan kejengkelan. Ya, kalau kita bahasa Indonesia mungkin cih, bahasa Arab Seandainya ada kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan lebih rendah daripada maka akan didatangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi ternyata kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan adalah Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya namanya durhaka adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Itu adalah bentuk apa? Durhaka. Saya kata para ulama, Anda memandang orang tua Anda dengan pandangan sinis, pandangan jengkel, itulah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, tidak boleh kita mengucapkan, kalau kita pun jengkel kita pendam. Ya, jangan kita marah di depan orang tua. Kita bisa nasihati orang tua dengan kata-kata yang baik. Jangan menunjukkan kejengkelan, ya. Karena bentuk jengkel dengan saja Allah larang. Dan segala bentuk kejengkelan, tadajur baik dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan pandangan, ini semua adalah bentuk durhaka, dan durhaka kepada orang tua adalah dosa paling besar. Seorang harus mengerti akan hal ini, ya. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah bagi keduanya perkataan yang mulia. Artinya apa? Kita berusaha milih-milih kata tatkala berbicara dengan orang tua. Sebagaimana kalau kita bisa memilih-milih kata tatkala berbicara dengan teman, berbicara dengan kawan, berbicara dengan bos, berbicara dengan ustaz dengan kata-kata yang enak, maka orang tua lebih utama. Anda menghormati orang tua lebih utama daripada menghormati ustaz, ya. Ya, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an menghormati ustaz, ada dalilnya? Enggak ada. Tapi Al-Qur'an menghormati orang tua banyak dalilnya, ya. Kalau kita berbicara dengan ustaz, assalamualaikum ustaz, mohon maaf saya punya pertanyaan, kita bisa mengatur kata dengan baik. Kenapa dengan orang tua tidak bisa, ya? Kenapa dengan orang tua tidak bisa? Maka kita berusaha merendahkan diri, ya, di hadapan orang tua, jangan angkuh. Ali Zainal Abidin, ya, Ali bin Husain Zainal Abidin terkenal adalah seorang lelaki yang sangat berbakti kepada ibunya. Tetapi anehnya, sahabat-sahabat yang mengatakan, kami heran lihat Anda tidak pernah makan sepiring dengan ibu Anda. Kata dia, saya tidak berani makan sepiring dengan ibu saya khawatir tatkala saya makan ada makanan yang dilirik oleh ibu saya duluan makan makanan tersebut. Saya tidak ingin menyakiti hati ibu saya, ya. Oleh karena seorang berusaha tidak membentak kedua orangnya. Kalau orang tua lagi marah, mungkin telepon kita, bentak-bentak kita, udah kita diam aja udah. Iya Bu, gitu aja, jangan dilawan, ya. Jangan dilawan. Ini orang tua kita. Ya, kalau kita mengagungkan orang tua berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menyuruh kita mengagungkan orang tua. Tapi kalau kita bentak, kita lawan, kita bantah, berarti kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim ulama, ya. Kalau tidak salah namanya Mansur bin Mu'tamir, ya. Dia memiliki murid-murid, ya, ngajar ilmu hadis, ya. Tatkala tiba-tiba dia lagi mengajar murid-muridnya, ibunya keluar dengan suara keras mengatakan, "Wahai Mansur, si fulan menghendaki engkau untuk menjadi hakim dan kau tidak mau, fata'ba, dan kau tidak mau." Dibentak oleh ibunya. Ibunya orang awam, sementara Mansur orang yang alim. Maka Mansur hanya menundukkan kepalanya, sama sekali tidak berani menatap ibunya, ya. Dia tidak mengatakan, "Bu, ibu enggak ngerti, ya. Kalau jadi hakim itu berat. Bisa masuk neraka gara-gara jadi hakim. Saya tidak mau jadi hakim." Dia tidak mau ngomong begitu, dia diam aja, ya. Maka jangan kita merasa angkuh di hadapan ibu kita. Ibu kan ngerti, ibu kan dulu jadul, kita kan zaman sekarang lain, ya. Jangan samakan dengan zaman ibu, enggak. Ibu enggak ngerti tentang masalah kerjaan, ibu enggak ngerti. Udah kita, kalau kita tolak dengan bahasa yang halus, jangan merendahkan, jangan sekali sedikit pun mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita merendahkan apa? Orang tua. Tidak ngertilah, tidak inilah, tidak pahamlah, jangan. Meskipun Anda sudah mencapai gelar tertinggi, Anda harus menghormati kedua orang tua. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala punya ibu, ya. Pernah punya masalah, bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah sudah berfatwa, dia tidak mau dengar. Kata ibunya, saya tidak mau dengar kecuali dari si fulan. Si fulan itu di masjid pandai berorasi, tapi ilmunya kurang. Dan orang yang paling alim di zaman tersebut Al-Imam Abu Hanifah. Semua orang tahu yang paling alim Imam Abu Hanifah. Ya, makanya ada perkataan ulama, azhadun nasi fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai seorang alim biasanya keluarganya sendiri.
Biasanya keluarganya sendiri, ya. Ada seorang ustadz mungkin orang-orang hormat sama dia, tapi mungkin dia diomel-omel sama kakaknya, diomelin sama adiknya, diomelin sama istrinya, diomelin sama orang tuanya. Padahal sama orang lain semuanya hormati dia, semuanya orang, ya, tapi demikianlah kenyataannya. Terkadang orang alim itu yang paling kurang menghargai dia adalah keluarganya sendiri. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala orang alim terkenal dan ibunya tahu dia alim, tapi ibunya tidak mau dengar fatwanya, maunya dengar dari orang lain. Maunya dengar dari orang lain, orang itu karena pintar berorasi, mungkin ibunya senang dengar ceramahnya, padahal ilmunya enggak ada. Akhirnya dia minta Abu Hanifah untuk ngantar dia. Abu Hanifah ngantar ke orang alim tersebut. Mungkin orang alimnya masih ceramah, Abu Hanifah mungkin duduk mendengarkan. Ya bayangkan orang alim, ulama besar dengar ceramah orang yang ilmunya kurang, ya. Setelah itu Abu Hanifah datang kepada orang alim tersebut, mengatakan, "Wahai fulan, ini ibu saya mau bertanya kepada engkau tentang satu permasalahan." Loh, kau enggak tanya sama kamu? Dia maunya sama kamu. Ya udah, makanya saya antar dia karena dia ingin bertanya sama kamu. Akhirnya ya sudah, enggak apa sini. Ibunya tanya kepada orang ini, gimana, ada masalah begini-begini, bagaimana jawabannya? Kata orang ini, menurut Anda bagaimana Abu Hanifah? Apa fatwa kalau begini? Kata Abu Hanifah jawabannya gini. Kata ya itu jawabannya, kata. Jawabannya itu. Jadi tapi Al-Imam Abu Hanifah dengan tawadhu'nya menemani ibunya, ya. Padahal dia tahu jawabannya dan dia tahu kapasitas orang tersebut tidak memiliki ilmu dibandingkan dengan dia. Tetapi karena rendah hati di hadapan ibunya, maka dia pun membantu ibunya, ya. Seperti ada juga kisah di zaman Utsman radhiyallahu anhu, ada seorang salaf yang dia memiliki korma. Waktu itu korma lagi mahal. Korma lagi mahal. Tiba-tiba ibunya ingin makan jumar. Jumar itu jantung korma. Diambil dari batang korma. Kalau ingin diambil jumar tersebut, korma tersebut harus ditebang, dibelah, diambil jantung korma dan enak. Jadi harus mati dulu. Ibunya tahu-tahu ingin makan tersebut, sementara korma lagi mahal-mahalnya. Maka dia pergi ke pohon korma tersebut, dia tebang kormanya untuk ambil jumarnya untuk dikasihkan kepada ibunya. Orang-orang pada mencela dia. Kamu kok tahu korma lagi mahal, kok malah dirusakin, ditebang? Kata dia, ibu saya lagi pingin makan ini dan kebetulan saya mampu. Saya khawatir suatu saat ibu saya ingin sesuatu, saya tidak mampu menghadirkannya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, kalau ibu kita ingin sesuatu dan ibu kita jarang minta-minta, ya. Ya, kita juga harus mengerti, jangan tunggu ibu minta. Apa yang ibu kira-kira orang tua kita, bapak kita, ibu kita memerlukan dan kita mampu, kita sediakan tanpa harus meminta. Orang tua terkadang punya rasa malu untuk minta kepada anaknya, sementara kita enggak punya malu kalau minta sama orang tua, ya.